Baik, Miss Rifa, sebelum kita mulai untuk kelas kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Untuk skillnya, skill 3, Miss Rifa bisa juga untuk membuka materinya di buku. Nah, untuk skill 3 itu topiknya adalah present participle. Jadi mungkin Miss Rifa juga sudah pernah belajar dulu pas waktu masih SMA. Tapi kalau untuk TOEFL ini memang present participle soalnya kadang sering keluarnya di nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nanti bisa memperhatikan kalau misal mau mengerjakan soal harus lihat pilihan gandanya dulu. Nah, jadi untuk topik pada malam hari ini adalah present participle. Pernah mendengar istilah ini, Miss Rifa? Mister. Ya, jadi untuk present participle itu hanya istilah untuk menyebut verb 1 ing. Nah, jadi verb 1 ing itu ada bahasa Inggrisnya, Miss. Bahasa Inggrisnya itu present participle. Apa, Miss? Present participa. Iya. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi untuk bentuk present participle ya verb 1 yang ditambah ing belakangnya. Itu sudah namanya present participle. Jadi bahasa Inggrisnya verb 1 ing adalah present participle. Contohnya eating an apple, makan apel. Itu awalannya verb 1 ing bukan, Miss? Eh, contohnya tuh kalau verb satu yang it tapi ditambahin ing jadi Iya, eating. Iya. Jadi kalau verb 1 ing itu kan ada bahasa Inggrisnya, ada istilahnya. Nah, kalau Miss Rifa itu biasanya menyebut verb 1 ing dengan istilah apa? gimana Mister? Iya, kalau Miss Rifa itu menyebut verb 1 ing istilahnya gimana dulu? Nyebutnya kayak gimana itu? Kalau verb 1 kan kadang kita nyebutnya verb 1 gitu. Nah, kalau verb Oh, 1 ing itu Miss Rifa nyebutnya gimana? Dulu sebelum kita belajar materi TOEFL. oh yang waktu di sekolah. Iya, pas waktu di sekolah. Iya sama yang verb satu. Kalau kalau di sekolah tuh verb satu aja, tapi nggak ditambahin ing gitu. Iya. Jadi kalau di sekolah itu kan kadang belajar bahasa Inggrisnya itu menggunakan apa kurikulum di sekolah itu. Jadi kebanyakan memang pembelajaran di sekolah itu lebih mengedepankan silabus dari sekolah itu. Jadi nggak mengcover semua materi bahasa Inggris yang ada di tata bahasa. Nah, jadi kalau yang kita pelajari ini hanya sebuah jenis kata kerja. Jadi kata kerja itu kan ada verb 1, ada verb nomor 2. Nah, kalau verb nomor 1 yang dikasih ing itu namanya adalah present participle. Ini hanya membahas tentang nama saja, Miss. Nama dari verb 1 ing. Terus contohnya di situ ada sitting in the class. Itu dari kata kerja verb 1 yaitu sit. Dikasih ing jadi sitting. Kalau bahasa Inggrisnya bermain apa, Miss? Play, Nah, itu kalau ingin dijadikan verb 1 ing ya tambahkan ing. Jadi play jadi apa? playing. Playing. Nah, itu yang namanya present participle verb 1 ing. Terus selanjutnya kalau kita sudah mengetahui verb 1 ing, nanti misal ketemu di soal atau di kalimat itu kegunaannya untuk apa? Maka kita harus tahu kegunaan dari verb 1 ing. Jadi kegunaan verb 1 ing yang pertama bisa kita gunakan sebagai predikat, predikat atau kata kerja. Tapi ada syaratnya, kalau verb 1 ing ingin digunakan sebagai kata kerja,
maka harus ditambah to be dulu nih sebelumnya. Jadi to be ini macam-macamnya, ada is, MR. Ini termasuk to be juga. Was, were, be, dan been. Ini semuanya bisa dipakai untuk ditambahkan dengan verb satu ing agar nanti jadi kata kerja di dalam kalimat. Nah, misalkan tadi saya punya eating an apple. Ini kalau ingin digunakan sebagai predikat, jangan lupa kasih to be di sini. Untuk to be-nya dipilih salah satu. Penggunaan to be itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau saya ya am, atau was juga bisa. Kalau you itu pakainya are atau were. Kalau he itu pakainya is atau pakai was. Dan kalau untuk be ini semuanya bisa dipakai untuk semua subjek bisa. Tapi kalau be ini harus ada kata will, would, can, could dulu. Namanya modal itu. Been ini harus ada kata have sama has dulu. Nah, kalau kita nggak hafal ya, tinggal hafalkan to be-nya aja, Miss. Nah, nanti dicek sebelum verb ing ada to be-nya. Apa enggak? Ini ada contoh kalimat. John is eating an apple. Verb ing-nya mana, Miss? Eh, ini eating Nah, sebelumnya ada to be-nya enggak? ada is. Nah, berarti kata kerjanya itu gabungan, yaitu to be dan verb ing. Jadi ini sebagai kata kerja. Jadi verb satu ing bisa jadi kata kerja kalau ditambah to be. John is eating an apple. Kalau di analisa ya, subjeknya itu adalah John, kata kerjanya adalah is sitting, satu kesatuan, objeknya adalah apple. Terus kalau yang contoh berikutnya adalah my father was watching TV. Untuk subjeknya mana, Miss, kira-kira? My father Oke, kata kerjanya. was watching Iya, jadi kata kerjanya pakai verb ing karena dikasih to be di sini. Objeknya apa? TV. Oke. Terus yang berikutnya, I will be going to school. Kata kerjanya mana ini? I Ya, I itu subjeknya, kata kerjanya. will be going. Nah, ini ada verb ing, tapi sebelumnya to be-nya pakai yang be ya. Nah, ini be. Jadi penggunaan to be itu pilih sendiri aja, yang penting cocok sama subjeknya. Itu. Kalau will-nya itu Will-nya ini untuk tambahan. Jadi nggak bisa kalau kita pakai be, ini langsung I be itu nggak bisa. Harus ada kasih will, kasih would, can, could, harus dikasih itu dulu. Dan untuk kata kerjanya dari will sampai verb ing ini jadi satu kesatuan. Saya akan pergi gitu. Jadi maknanya seperti itu. Bisa juga diganti kayak I can be going. Ini artinya saya bisa pergi. Bisa juga diganti I must be going. Jadi pokoknya bisa ditambahkan kata kerja bantu modal macam-macamnya, ini yang paling mudah ya will, would, can, could itu. Nah, karena nggak bisa kita menggunakan be tanpa adanya ini will, would, can, could, harus ada. Terus selanjutnya she has been playing football. Terus mana ini to be-nya, Miss, yang dipakai? Menggunakan to be be, apa? Been. Maka be. sebelumnya ini harus ada tambahan juga, yaitu have sama has. Jadi nggak bisa si been playing itu nggak bisa loncat kayak gitu. Harus ada have sama has-nya. Jadi untuk to be yang bisa langsung itu cuma is, am, are, was, were. Bisa langsung dari subjek ke to be-nya itu. Tapi kalau pakai be sama been harus ada tambahan lagi. Gitu. Itu adalah kegunaan dari verb satu ing, yaitu sebagai kata kerja kalimat. Nah, kira-kira bisa nggak, Miss, membuat kalimat dengan kata kerja verb satu ing, tapi jangan lupa ada to be-nya. Misalkan saya bermain bola. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? Saya bermain bola. Iya, Saya kan I. iya, Terus kalau tadi itu kalau I itu harus ditambahin kan pakainya iya, be. iya, Eh, berarti I be playing tadi apa? Main apa? bola. Maaf, Miss. Bola berarti football. Iya.
Nah, kalau untuk to be-nya kan nggak harus pakai be. Kan to be itu macamnya ada banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya boleh pakai semua ini. Cuma kalau mau pakai be ini nggak bisa I be. Nggak bisa, harus ada will-nya dulu. Yang bisa langsung is MR, was were itu bisa. Nah, berarti tadi kan Miss Riva bilangnya I be playing gitu kan. Pakai yang mana to be-nya? Iya, Be kan? pakai yang we. Nah, harus ada will-nya dulu. Kalau yang nggak mau ada tambahan ya pakai yang is MR ini, was were. Coba pakai yang is MR aja. Misalkan saya bermain bola. Jadi bahasa Inggrisnya gimana? Berarti I I am Iya, I bermain. am playing football. Iya, kalau pakai was atau were. Nah, ini was untuk subjeknya satu. Saya itu satu atau banyak? Satu. Nah, berarti pakai yang was. Kalau were itu untuk yang jamak. Ini juga bisa langsung aja. Terus diikuti verb ing. Coba pakai yang was. Saya bermain bola. Jadi bahasa Inggrisnya. I was playing football. Iya. Terus kalau mau pakai be, jangan lupa dikasih will dulu atau would dulu atau can dulu. Saya main bola. Coba pilih salah satu will, would, can, could. Terserah. I can playing football. Nah, kurang itu kurang be. Oh iya, Nah, berarti I can, can I can will be. I can be playing football. Iya, terus kalau mau pakai been, ini harus dikasih have atau has dulu. Tapi kalau saya itu pakainya yang have. Jadi bidangnya gimana? Kalau memilih to be yang been, saya main Oh, bola berarti tadi. uh, I I has I I have have, ya. iya pakai I have. have I have been playing football. Nah itu. Jadi untuk penggunaan to be, terserah kita mau menggunakan yang mana. Cuma hati-hati kalau mau pakai be sama been, itu ada tambahan kata sebelumnya. Kalau untuk be ya pakai will, would, can, could. Kalau been harus ada have sama has dulu. Berarti kalau misalnya is are tuh kayak yang sendiri gitu ya, Mister. Iya, sendiri. Nggak perlu dikasih apa-apa lagi itu. Jadi nggak Kalau semisalkan tadi yang where itu yang B itu kan will can sama apa ya, Mister? will, can, could, should. Could. Iya, will itu golongannya itu teman-temannya will itu ada will, ada would, would, ada can, ada could, could, ada must, must. Itu teman-temannya will itu. Nah, namanya itu modal. Kalau kita nggak menyingkatnya kan terlalu panjang, will, would, can, could. Itu kasih nama, namanya modal. Ada lagi? Kalau will berarti jamak ya tadi. Kalau will ini nggak melihat tunggal Bukan. jamak. Yang mana? Tadi kayak yang where. Yang where. Were, Ya iya where. were itu untuk jamak. Pelakunya harus lebih dari satu. Kalau yang ada R-nya itu, to be yang ada R-nya itu untuk pelaku yang jamak, Miss. Are, itu kan ada R-nya itu. Nah, itu untuk yang jamak. Oh, berarti Kalau bukan perorangan ya kalau bukan are. perorangan, iya. Kalau was itu yang ada SS-nya, is itu untuk satu orang, yang jumlahnya satu orangnya. Berarti was itu satu orang ya, Mister. Iya, was itu untuk yang satu. Barangnya satu, orangnya satu, itu pakainya was bisa, is juga bisa. Jadi is sama was sama-sama digunakan untuk pelaku atau subjek yang jumlahnya satu. Oke, jadi itu untuk kegunaan dari verb satu ing. Jadi Miss Riva perlu mengingat kembali nanti kalau ada soal kata kerjanya itu masih kurang, coba dilihat di pilihan ganda. Nanti di pilihan ganda itu ada nggak kata kerja yang menggunakan verb satu ing. Nah, kalau ada, berarti pilih yang ada to be-nya. Mau to be yang mana ya terserah di soal itu. Itu kalau misal kalimatnya memang kurang kata kerja dan di pilihan ganda ada verb satu ing-nya.
Tapi kalau nggak ada verb satu ing-nya ya nggak usah kita nyari-nyari verb satu ing, kan kata kerja nggak cuma verb satu ing, ada verb satu, ada verb dua gitu. Terus untuk catatan di sini, jadi ketika present participle atau verb satu ing itu tadi sudah digunakan sebagai predikat, kalau sudah digunakan sebagai predikat kan ada to be-nya, maka tidak boleh ada kata kerja lagi di dalam kalimat tersebut. Kenapa? Ya nanti jadi double kata kerja. Nah, kita perhatikan contoh di situ. They are speaking English are handsome. Kalimatnya ini salah karena ada dua kata kerja. Kata kerja yang pertama itu menggunakan verb ing, yaitu are speaking. Berarti kalimatnya ini sudah berdiri, sudah nggak perlu kata kerja lagi. Tapi di belakang itu ada to be lagi, ada are. Are itu misalkan ditulis sendirian juga kata kerja. Berarti kalimat ini salah karena ada dua kata kerja di dalam satu kalimat. Jadi kalau dianalisa bukan SPOK, tapi jadi SPOPO itu. Jadi SPOPO. Kira-kira ada pertanyaan nggak Miss itu untuk fungsi yang pertama dari present participle? Belum ada, Miss. Belum. Jadi kesimpulannya apa nih? Kegunaan dari verb satu ing yang pertama. Tadi yang present participle itu kan istilahnya untuk menyebut kata kerja ing. Nah, misalnya contohnya eat plus ing, jadi kan eating. Terus syaratnya itu harus ditambah kata kerja bantu to be. Nah, misalnya itu is kan itu untuk saya. Am juga untuk saya. Terus kalau are itu jamak, kalau was itu satu orang. Kalau were juga jamak. Nah, pelakunya itu harus lebih dari satu orang. Nah, kalau be itu contohnya ada will, can, could, should, would, sama must. Terus yang been itu ada dua, ada have sama has. Tapi kalau have itu untuk satu orang. Nah, kalau verb ing itu kan harus ada kata kerjanya dan harus ditambah to be. Terus catatan ketika verb ing-nya itu udah digunakan sebagai predikat itu, kalau ada to be-nya maka tidak boleh ada kata kerja lagi di kalimat tersebut. Gitu, Mas. Iya, iya. Jadi itu fungsi yang pertama ya dari verb satu ing, yaitu digunakan sebagai kata kerja. Jadi kalau kita mau membuat kalimat dengan verb satu ing, itu tadi syaratnya dikasih to be dulu. Terus tadi untuk yang have sama has, kalau have itu untuk yang pelaku lebih dari satu, Miss, kecuali saya. Jadi have itu untuk saya, kamu, kita, mereka. Tapi kalau has itu untuk pelaku yang he, she, it itu. Itu kalau misalkan Apa misal yang khas? kalau has Mohon itu maaf. untuk yang he, she, dan it, pelakunya itu. She ini kan satu perempuan, he itu satu laki-laki, it itu untuk satu benda. Tapi kalau nanti nggak hafal itu ya tinggal dicek aja. Yang paling penting kan sebelumnya verb ing itu ada to be-nya apa tidak. Kalau misalkan ada ya berarti itu sudah jadi kata kerja. Itu yang pertama fungsi dari verb satu ing sebagai kata kerja di dalam kalimat. Selanjutnya verb satu ing fungsi yang kedua itu bisa sebagai kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Inggris itu adalah adjektif. Ternyata verb satu ing bisa kita gunakan jadi kata sifat itu, Miss. Dan kata sifat itu gunanya kalau di dalam kalimat hanya sebagai penjelas saja atau pemanis. Siapa yang dijelaskan nanti bisa subjek ataupun objek. Nah, tapi syaratnya kalau misalkan verb satu ing ingin jadi penjelas itu harus menghilangkan to be-nya. Jadi nggak boleh ditambah to be. Kapan kita bisa menjadikan verb satu ing ini sebagai kata sifat? Kata sifat kan cuma sebagai tambahan sebenarnya.
hanya untuk aksesoris lah ditambahkan di situ biar kalimatnya agak lebih menarik. Kapan kita bisa gunakan itu verb satu ing sebagai kata sifat? Ya ketika kalimatnya memang sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada predikat, tapi kok diminta mengisi lagi. Nah, kata yang bisa digunakan ya hanya sebagai aksesoris tambahan. Nah, kalau misalkan kita milih verb satu ing sebagai tambahan atau penjelas di dalam kalimat tersebut, maka verb satu ing-nya nggak boleh dikasih to be. Nanti kalau dikasih to be malah jadi predikat. Predikatnya nanti jadi dua. Maka kita harus berhati-hati. Dicek dulu soalnya kurangnya apa. Misal kurangnya kata kerja, isi kata kerja. Tapi kalau kalimatnya sudah subjek, predikatnya sudah ada, maka isi dengan penjelas. Maka dari itu kita perlu mengetahui ternyata verb satu ing bisa memiliki dua fungsi di dalam kalimat. Bisa sebagai kata kerja, kalau kalimatnya belum ada kata kerjanya, tapi syaratnya dikasih to be dulu. Terus yang kedua bisa sebagai tambahan saja atau penjelas. Misal kalimatnya sudah lengkap, tapi syaratnya nggak boleh dikasih to be. Gitu. Kita melihat contoh di sini ada my teacher, bla bla bla, English in the class is a very good teacher. Ini kalimatnya diminta ngisi. Tapi kita harus perhatikan juga ini, soalnya kurangnya apa. Kalau kalimatnya ini subjeknya sudah ada belum, Miss? Sudah. Sudah ada, Belum. yaitu my teacher. Sudah kan? Ya Ya. kan? Ini subjek. Kalau subjek itu kan orang yang diletakkan di awal. Guru saya, ini pelakunya. Nah, setelahnya kosong. Tapi kita belum bisa menentukan kurangnya kata kerja atau bukan. Tanpa harus, tapi kita harus melihat ke belakang dulu. Ini ada kata is. Is itu kemarin juga termasuk kata kerja. Jadi kalau ada is, mr sendirian itu kata kerja, Miss. Berarti kalimat ini sebenarnya sudah berdiri atau belum? Sudah lengkap apa belum? Belum. Maksudnya kalimat di sini sudah, maksudnya sudah berdiri, sudah ada subjek dan predikatnya belum? Udah, karena kan Sudah kan? isnya kata kerja. Iya, berarti kan kesimpulannya ini kalimatnya sudah lengkap. Tapi kan kita masih diminta ngisi kan di sini kan? Iya. Nah, jadi subjeknya sudah ada, yaitu my teacher. Kata kerjanya juga sudah ada, is. Berarti titik-titik di sini kita perlunya nambahin kata kerja lagi atau cuma pemanis saja, Miss? Pemanis. Nah, kalau pemanis itu berarti kalau misalkan menggunakan verb satu ing yang ada to be-nya atau yang tidak? Yang tidak. Yang tidak. Nah, tadi katanya tidak boleh mengisi kata kerja lagi di sini. Kenapa? Karena nanti jadi dua kata kerja dengan is. Maka kita harus menghilangkan pilihan ganda yang kata kerja. Yang A, teach. Ini verb nomor berapa, Miss? Nomor satu. Nah, ini verb nomor satu juga termasuk kata kerja. Jangan dipilih di sini. Nanti jadi dua kata kerja sama is. Berikutnya, teaches. Ini verb nomor berapa? Nomor dua bukan yang itu. Ini masih verb satu. Cuma Masih ditambah apa? apa? Belakangnya ini. Sama S. Nah, itu kan verb satu kemarin kan ada dua. Verb satu yang biasa dan verb satu yang dikasih S. Sama-sama verb satu. Jadi ini dua-duanya ini kata kerja, jadi nggak boleh ditambahkan di sini. Terus yang D, ini kan verb ing. Sebelumnya ada to be-nya. Kalau verb ing ada to be-nya, tadi kata kerja atau bukan? Iya, kata kerja. Iya, berarti kan A, B, dan D ini semuanya kata kerja. Maka kita nggak boleh menjawab itu. Jadi yang bukan kata kerja, yang hanya cuma untuk jadi pemanis, yang mana, Miss? Yang C. Yang Teaching. C, teaching. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau mengerjakan soal, kita juga lihat pilihan gandanya. Apa sih pilihan ganda di sini? Biasanya
pilihan yang benar itu yang paling beda sendiri. Kalau yang A, B, dan D ini semuanya kata kerja semua, berarti kan satu kelompok. Sedangkan teaching ini beda sendiri, dia adalah kata sifat, berarti paling beda biasanya yang menjadi jawabannya. Itu adalah kegunaan dari verb satu ing yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah terserah kita bahwasanya verb satu ing mau digunakan jadi kata kerja silahkan, mau jadi tambahan atau pemanis juga silahkan. Cuma kita juga harus memperhatikan apakah kalimatnya memang belum memiliki kata kerja atau sudah memiliki kata kerja. Ini adalah fungsi yang kedua. Sekarang kalau kita sudah tahu verb satu ing ternyata bisa jadi kata sifat, tinggal cara menempatkannya di dalam kalimat itu gimana. Untuk cara penempatannya itu ya sesuai dengan fungsinya, Miss. Kalau fungsi kata sifat ini atau present participle ini sebagai kata sifat, maka kita bisa tempatkan itu pertama bisa sebelumnya subjek ataupun objek dan juga bisa juga setelahnya subjek maupun objek. Jadi itu adalah cara penempatan kata sifat yang verb satu ing. Intinya dekatkan dengan subjek maupun objek. Dekatnya di mana? Bisa sebelah kirinya, bisa sebelah kanannya. Kita lihat contoh di sini. John sitting here is handsome. Kita analisa kalimatnya satu persatu. Subjeknya adalah, John. nah setelahnya John ini ada kata duduk di sini. Duduknya ini pakai verb satu. Ing. Nah ada to be-nya tidak. Tidak ada. Kalau nggak ada to be-nya sebagai kata. Sifat. Nah kalau kita sudah tahu ini kata sifat, dihilangkan aja biar nggak terlalu mengganggu. Ini penempatan kata sifatnya berada sebelumnya subjek atau setelahnya subjek ini. Setelahnya subjek. Setelahnya. Iya, tadi kan bisa sebelum bisa setelah. Tapi kalau contoh ini bisa setelahnya. Karena subjek sudah ada, biar kalimatnya lengkap, berarti kita perlu apa, Miss? Kata kan sudah ada Kerja. subjek kerja yaitu. Ya. Is. Nah, jadi ini kalimatnya sudah lengkap. Jadi untuk kalimat aslinya cuma John is handsome. Tapi John-nya ini dikasih pemanis menggunakan verb satu ing. Ini adalah penempatan kata sifat verb ing yang setelah subjek. Jadi kita harus analisa. Nah, kalau misalkan saya tambahkan lagi gini, Miss. John was sitting here is handsome. Kalimatnya benar apa salah nanti? John was sitting here is handsome. Kalimatnya benar apa salah? Salah. Salah, iya. Karena nanti ada dua kata kerja. Yang pertama was sitting, yang kedua is yang di belakangnya. Ini adalah fungsi dari kata sifat verb satu ing yang menjelaskan subjek. Penempatannya setelahnya. Mau setelahnya, mau sebelumnya ya terserah. Yang penting kita tahu itu cuma kata sifat. Yang contoh berikutnya adalah the boy wearing blue t-shirt looks handsome. Cowok yang memakai baju biru atau kaos biru nampak ganteng. Ini ada kalimat. Subjeknya mana, Miss? The boy. Nah, setelahnya ada wearing blue t-shirt. Ini wearingnya kata kerja atau kata sifat? Kata sifat. Ini udah kata sifat kan cuma tambahan saja. Berarti kita belum bertemu dengan kata kerjanya. Kita cek ke belakang. Looks, ini kan ada kata baru. Berarti ini kata kerja. Kerja. Ini verb nomor satu atau verb nomor berapa ini? Looks. Kan Nomor masih di satu. nomor satu. Ini adalah setelahnya. Terus yang berikutnya, a crying baby is cute. Seorang bayi yang menangis itu manis. Subjeknya mana, Miss? Subjek itu orang atau benda. Baby. Baby. Sebelumnya ada verb ing-nya enggak? Ada. Nah, verb ing-nya ini ada to be-nya enggak sebelumnya? Yang. Yang Oh, crying. nggak ada. Enggak ada. Berarti ini kata kerja atau kata sifat? Kata sifat.
Nah, ini kata sifat yang diletakkan sebelum subjek atau setelah subjek? Sebelum subjek. Sebelum. Jadi kan tadi contoh yang setelahnya, ini contoh yang sebelumnya. Maka seperti itu aja, Miss. Kalau nanti ketemu verb satu ing di dalam soal, nggak ada to be-nya, ya udah coret aja. Itu kan cuma pemanis saja. Tinggal analisa kalimat lengkapnya. Kalau ada verb ing nggak ada to be-nya, ya cuma sifat. Mau diletakkan sebelumnya subjek atau setelahnya silahkan. Atau bisa sebelumnya objek atau setelahnya objek juga silahkan. Karena subjek dan objek sama-sama bisa kita jelaskan dengan verb satu ing tanpa to be. Nah, ini ada contoh lagi. I see a cleaning woman. Subjeknya mana? I Predikatnya atau kata kerjanya? see Objek. Objek itu juga harus menggunakan orang atau benda. Objeknya adalah, woman. tapi sebelumnya dikasih Jelas. penjelas, ya kan? Nah, jadi objeknya ya dari a cleaning woman ini satu kesatuan. Tapi yang tepat ya subjeknya, objeknya woman. Itu adalah fungsi dari verb satu ing yang kedua. Terus kesimpulan materi. Jadi present participle itu hanya istilah untuk menyebut verb satu yang dikasih ing atau verb satu ing. Present participle atau verb satu ing ini bisa memiliki dua fungsi di dalam kalimat. Yang pertama bisa digunakan sebagai kata kerja. Yang kedua bisa digunakan sebagai kata sifat. Penggunaannya kapan jadi kata kerja, kapan jadi kata sifat itu tergantung dari kebutuhan kalimat tersebut, kebutuhan soalnya. Auxiliary verb to be atau kata kerja bantu to be itu membantu verb satu ing agar bisa nantinya jadi kata kerja. Jadi verb ing bisa jadi kata kerja kalau dikasih to be. Present participle atau yang verb ing kata sifat hanya digunakan sebagai pemanis. Siapa yang dimaniskan? Bisa subjek, bisa objek. Pemanis ya cuma aksesoris. Di mana letaknya? Cara menempatkan kata sifat menggunakan verb satu ing itu bisa sebelum, bisa juga setelah kata yang dijelaskan. Bisa diletakkan setelahnya subjek, sebelumnya subjek, atau sebelumnya objek, ataupun setelahnya objek. Itu adalah materi untuk kita. Nah, sekarang kita lihat contoh. The film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Kita harus memperhatikan soalnya dari depan sampai ke belakang biar bisa menemukan jawaban yang benar. Biasanya jawaban yang benar itu adalah yang paling beda sendiri di pilihan ganda. Jenisnya yang paling beda sendiri. Sekarang kita lihat subjeknya sudah ada, Miss. Sudah. The film ya, itu. Ya, Berarti sudah. di sini, di titik-titik ini nggak boleh kita menambahkan subjek lagi. Subjek itu kata benda lagi di sini. Salah. Atau menggunakan kata ganti benda seperti I, you, we, they, he, she, it. Jadi kalau dikasih I, you, we, it, ya salah. Nanti ada dua subjeknya. Berarti mana pilihan ganda yang tadi nggak boleh ditambahkan? Kan sudah punya subjek itu. Mana yang dihilangkan di sini? Subjek udah ada, maka nggak boleh nambah subjek lagi. Ada nggak subjek di sini di pilihan ganda? Um, Sudah. Ya, Miss, Oh, ada? nggak Oh, ada yang. apa nggak ada ya? Ini yang cek Oh, yang it. it. Yang, Iya. It ini kan oh, berarti itu termasuk, ya, subjek ya. subjek. Jadi kalau ada saya, kamu, kita, mereka, dia itu juga subjek. Kalau ini ditambahkan di sini berarti subjeknya ada berapa nanti? Dan the film Ada it dua. ada dua. Padahal kita nggak perlu subjek lagi kan? Gitu. Nah itu ingat-ingat Miss, subjek itu kan pakai nama orang bisa,
pakai nama benda bisa, pakai IUID HC it juga bisa. Jadi harus perhatikan di pilihan ganda. Nah, kita sudah mengeliminasi nih yang it itu. Tinggal A, B, dan D. Sekarang kita lihat ke belakang lagi. Ini kan ada verb 1 ing. Tadi verb 1 ing itu kegunaannya ada berapa, Miss? Satu atau dua? Yang verb 1 ing Iya, verb 1 ing yang barusan kita pelajari bisa memiliki berapa fungsi kalau di dalam kalimat? bisa dua. Bisa dua, sebagai kata kerja dan sebagai pemanis saja kan. Nah, Iya, berarti kita masih perlu menganalisa nih verb 1 ing-nya mau digunakan jadi kata kerja di dalam kalimat ini atau hanya dijadikan kata sifat. Maka kita lihat ke belakang dulu. Nah, di belakang di sini sudah ada kata is. Berarti kata kerjanya sudah ada belum ini? Soal contoh udah. soalnya. Sudah. Berarti verb 1 ing-nya kita jadikan kata kerja lagi atau cukup jadikan pemanis. Pemanis. Berarti kalau dijadikan pemanis nggak boleh ditambah apa sebelum verb ing. Gak boleh ditambah is, gak boleh ditambah was. Berarti jawabannya yang mana? No. Yang now. Now itu kan cuma kata keterangan ya. Jadi keterangan itu adalah tambahan, tidak mengubah status kalimat tersebut. Oke, seperti itu. Selesai, Miss. Nah, sekarang kita latihan di sini ada soal I see a boy in the class with my friend. Nah, titik-titiknya itu nanti perlu kata kerja atau cuma pemanis. Berarti kita harus memperhatikan di sini kalimatnya satu persatu. Nah, nomor satu ini subjeknya sudah ada, Miss. Mana? Ada I, Kata kerjanya, see, objeknya. boy. Berarti di sini perlu kata kerja lagi enggak? Enggak, Enggak, berarti butuhnya apa? pemanis. Mana yang pemanis di pilihan ganda di sini? Sitting. Yang sitting gitu. Gitu ya. Jadi cukup ingat-ingat aja apa yang diperlukan. Tapi kalau misalkan ini kalimatnya belum ada kata kerja ya pilih kata kerja. Tinggal yang ada rumusnya aja yang kata kerja yang mana. Nah ini sebentar lagi kan mati Miss ya. Nanti bisa masuk lagi nih. Terus yang nomor 2 dianalisa dulu. Ini kurangnya apa dari depan. Mana subjeknya. Kalau ada keterangan hilangkan aja. Oh, yang nomor 2 itu berarti ada keterangannya. Kalau nomor 2 ini Pak, subjeknya coba mana subjeknya. Subjek itu dari yang depan. John. Kalau John ini nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia adalah keterangan. Karena ada preposisinya itu with. With itu kan tadi kemarin keterangan.